Halo pembelajar hebat, selamat pagi, siang, sore, malam. Dimanapun dan kapanpun kalian melihat video ini, gimana kabarnya hari ini? Siap untuk menambah ilmu baru yang seru? Pastinya siap dong. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik dan juga pastinya bermanfaat, yaitu mengenai Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat merupakan sebuah provinsi yang memiliki kekayaan alam dan juga budaya yang sangat luar biasa. Beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai Provinsi Papua Barat dan juga menjelajahi setiap sudut Provinsi Papua Barat dari sudut geografi. Provinsi Papua Barat merupakan sebuah provinsi yang berada di sebelah timur wilayah Indonesia. Ini merupakan peta administrasi dari Provinsi Papua Barat. Secara konsep lokasi, lokasi absolut dari Provinsi Papua Barat berada di 0 derajat hingga 4 derajat lintang selatan dan 130 hingga 135 derajat bujur timur, yang mana hal tersebut merupakan Provinsi Papua Barat terletak di garis khatulistiwa. Untuk lokasi relatifnya, Provinsi Papua Barat di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda dan juga berbatasan dengan Provinsi Maluku. Sebelah barat, Provinsi Papua Barat itu berbatasan dengan Laut Seram dan juga berbatasan dengan Provinsi Papua Barat Daya. Untuk sebelah timurnya, ini berbatasan dengan Papua Tengah dan juga Teluk Cendrawasih. Selanjutnya, Papua Barat atau disingkat Pabar, dahulunya merupakan Irian Barat, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di barat laut dari Provinsi Papua Tengah dan juga sebelah timur dari Provinsi Papua Barat Daya. Wilayah Papua Barat ini mencakup Semenanjung Doberai yang berada di sini atau yang kita sebut dengan Semenanjung Kepala Burung. Selanjutnya yaitu Semenanjung Bomberai yang berada di wilayah selatan Papua Barat dan juga Wadamen. Ibu kota dari Provinsi Papua Barat ini terletak di Manokwari yang berada di wilayah utara dari Provinsi Papua Barat. Nah, provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dan juga luas wilayah dari Provinsi Papua Barat ini mencakup 64.134,66 km persegi. Untuk zona waktu di wilayah Papua Barat ini yaitu UTC 9 atau waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya, Provinsi Papua Barat yang ibu kotanya di Manokwari ini secara administratif Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten, yaitu ada Kabupaten Manokwari, ada Kabupaten Manokwari Selatan, ada Kabupaten Pegunungan Arfak, ada Kabupaten Teluk Bintuni, ada Kabupaten Teluk Wandama, dan Kabupaten Teluk Kaima, dan juga Kabupaten Pakpak. Selanjutnya, kita akan membahas 5 objek material yang ada di geografi yang nantinya berkaitan dengan wilayah Papua Barat. Yang pertama itu membahas mengenai atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer merupakan lapisan udara atau gas yang menyelimuti bumi. Kajiannya meliputi cuaca dan iklim seperti suhu, tekanan udara, angin, dan juga kelembapan. Selanjutnya, membahas mengenai litosfer. Apa sih itu litosfer? Nah, litosfer itu merupakan lapisan batuan terluar di bumi seperti kerak bumi dan juga mantel atas. Kajiannya meliputi bentuk permukaan bumi seperti geomorfologi, jenis batuan, dan juga proses geologi seperti gempa dan juga vulkanisme. Yang ketiga yaitu objek materialnya hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Kajiannya mencakup semua bentuk air
atau cairan padat dan juga gas baik di darat maupun di laut. Selanjutnya yaitu membahas mengenai biosfer. Apa sih itu biosfer? Biosfer merupakan lapisan kehidupan atau seluruh ruang di muka bumi yang dihuni oleh makhluk hidup seperti flora dan fauna. Nah, ini merupakan tempat interaksi antara atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer yang memungkinkan kehidupan. Selanjutnya antroposfer. Apa sih itu antroposfer? Nah, antroposfer merupakan lapisan manusia atau penduduk di permukaan bumi. Nah, ini merupakan tema sentral geografi yang mengkaji segala aspek tentang manusia, termasuk persebaran, jumlah, aktivitas, dan juga interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya, membahas mengenai atmosfer yang berada di Provinsi Papua Barat, atau saya disebutnya selimut tropis di Khatulistiwa. Nah, wilayah sebagai wilayah di Khatulistiwa, atmosfer Papua Barat memiliki ciri iklim tropis basah atau AF. Curah hujannya sangat tinggi, rata-rata di atas 3.000 mm per tahun dengan suhu udara hangat sepanjang tahun antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan juga kelembapannya sangat tinggi. Ini merupakan contoh gambar hutan hujan tropis yang berada di Papua Barat yang mana ini menunjukkan di Papua Barat memiliki iklim tropis basah. Selanjutnya pola angin. Pola angin muson adalah perubahan arah angin musiman yang berganti arah setiap 6 bulan. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemanasan antara darat dan juga lautan atau benua dan juga samudra. Pola angin muson yang berada di Papua Barat yang pertama itu muson barat. Muson barat biasanya terjadi di bulan Oktober sampai bulan April. Hal ini meliputi angin bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia melalui Indonesia, dan juga angin ini membawa banyak uap air sehingga mengakibatkan musim hujan di Indonesia termasuk di wilayah Papua Barat. Di perairan utara Papua Barat, angin ini menyebabkan arus bergerak dari barat menuju ke timur di wilayah Papua bagian utara. Untuk muson timur biasanya terjadi di bulan April sampai bulan Oktober, di mana angin bertiup dari benua Australia menuju benua Asia melalui wilayah Indonesia. Angin ini membawa udara kering sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Di perairan utara Papua, angin ini menyebabkan arus bergerak dari wilayah timur menuju wilayah barat. Nah, distribusi hujan ini menunjukkan konsep atau pola yang dipengaruhi oleh angin muson dan juga topografi pegunungan. Pola ini juga menciptakan kondisi ideal bagi hutan hujan tropis yang lebat. Selanjutnya, iklim juga memberikan nilai kegunaan yang tinggi bagi pertanian tanaman seperti sagu, keladi, dan buah-buahan tropis adalah iklim tropis yang ditandai dengan sinar matahari yang cukup dan juga curah hujan yang tinggi. Kondisi ini memungkinkan tanaman tumbuh subur dan juga mendukung berbagai jenis pertanian dan juga perkebunan. Nah, ini merupakan contoh gambar dari sagu yang berada di atau perkebunan sagu yang berada di Provinsi Papua Barat. Nah, hal ini disebabkan karena sinar matahari, curah hujan, dan juga kelembapan. Sinar matahari yang melimpah memungkinkan tanaman untuk tumbuh dan juga berkembang dengan baik sepanjang tahun. Dan juga curah hujan ini sangat mempengaruhi dari proses pertanian tanaman. Nah, curah hujan yang cukup dan juga teratur ini mendukung proses fotosintesis dan juga pertumbuhan tanaman yang sangat penting untuk pertanian yang berada di daerah tropis. Dan juga kelembapan. Ini merupakan kombinasi suhu hangat dan juga kelembapan yang tinggi menciptakan lingkungan yang ideal bagi berbagai jenis tanaman yang berada di wilayah iklim tropis. Selanjutnya membahas mengenai litosfer. Nah, struktur litosfer Papua Barat ini sangatlah
dinamis di daratan, kita bisa melihat konsep morfologi yang jelas, yaitu relief pegunungan terjal seperti pegunungan Arfak dan juga pegunungan Tamrau. Ini merupakan bagian dari jalur cincin api Pasifik. Di pesisir, terutama di wilayah Raja Ampat seperti pada gambar di samping, ini morfologinya didominasi oleh perbukitan kars yang sangat ikonik, terbentuk dari proses pelerutan batuan gamping selama ribuan tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya konsep diferensiasi area di mana bentang alam di pesisir itu sangat berbeda dengan yang berada di pedalaman. Selanjutnya, struktur geologi dan tatanan geologi yang berada di wilayah Papua Barat. Untuk tektonik, terbentuk akibat tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Pacific Caroline yang aktif sejak Eocene, sejak zaman Eocene. Struktur utamanya yang pertama, yang wilayah kepala burung ini wilayah barat dari Papua memiliki pola kelurusan barat sampai timur yang dominan. Yang kedua yaitu jalur lipatan anjakan lengguru, yaitu merupakan zona sesar yang memisahkan kepala burung dan juga badan burung. Yang ketiga itu Teluk Cendrawasih, yang dimana merupakan cekungan yang memisahkan antara kedua wilayah tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis batuan. Nah, jenis batuan juga beragam usianya. Di wilayah Papua Barat ini mencangkup batuan dari era Silur hingga era Holocene. Nah, contoh batuannya, yang pertama ada batuan sedimen, termasuk lumpur, aluvium, terutama di dataran lembah dan juga pantai. Selanjutnya, batuan pluton yang ada di daerah dataran tinggi pegunungan. Terus ada batuan terumbu karang dan juga koral yang berada di wilayah pesisir dan juga laut. Selanjutnya, batuan dominan dari kelompok batuan gamping. Untuk morfologi dan juga fisiografi dari wilayah Papua Barat, yang pertama pegunungan, seperti contohnya di pegunungan Arfak yang dominan serta wilayah pegunungan lain yang merupakan kawasan dataran tinggi. Di wilayah dataran dominan dengan dataran aluvium dan juga dataran pantai. Nah, untuk bentang alam lainnya seperti lembah yang terbentuk akibat sesar, perbukitan dan juga terumbu karang. Ini merupakan salah satu contoh kekayaan geologi yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kekayaan geologi Teluk Bintuni berupa sumber daya mineral, terutama gas alam, dimanfaatkan secara ekonomi dan juga melalui industri gas alam cair atau LNG yang menjadikannya pusat aglomerasi industri terbesar di Indonesia yang menunjukkan pemanfaatan potensi litosfer. Nah, konsep aglomerasi di sini berarti pengumpulan berbagai industri, terutama industri LNG, di satu area strategis memanfaatkan kedekatannya dengan sumber daya alam untuk efisiensi produksi dan juga untuk ekonomi. Selanjutnya mengenai hidrosfer atau yang disebut dengan dari sungai deras hingga sungai bawah laut. Nah, hidrosfer di wilayah Papua Barat ini mencangkup perairan darat dan juga laut. Sungai-sungainya umumnya pendek dan juga berarus deras sehingga mengalir dari pegunungan langsung ke wilayah lautan. Di beberapa wilayah terdapat danau-danau indah seperti danau Ayamaru. Ini gambar di samping merupakan salah satu contoh gambar danau Ayamaru yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat. Nah, hidrologi Papua Barat juga mencangkup danau penting seperti Danau Ayamaru, Weter, Pramu di Kabupaten Maibrat. Untuk sungai terdapat sungai-sungai seperti Sungai Kohoyen, Kais, Pantakapal, Sembra di Kabupaten Sorong Selatan, Sungai Warswai dan juga Wawai di Kabupaten Tambrau. Serta sungai-sungai Remu di Kota Sorong. Selain itu juga provinsi ini juga dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Nah, ini merupakan hidrosfer yang berada di
wilayah Provinsi Papua Barat. Untuk sungainya seperti Sungai Mimika, salah satu sungai terbesar di Papua. Ada Sungai Sireto yang mengalir di wilayah Papua Barat. Seperti sungai-sungai lain juga ada banyak sungai lain di Papua Barat yang penting bagi kehidupan dan juga lingkungan lokal. Untuk laut dan juga samudranya, yang pertama ada Laut Seram, terletak di sebelah utara ataupun sebelah barat dari Provinsi Papua Barat. Yang kedua ada Laut Arafura yang berada di sebelah selatan barat berbatasan dengan Australia. Yang ketiga ada Samudra Pasifik berada di sebelah utara dan juga sebelah timur dari Papua Barat. Dan juga ada teluk, terdapat banyak sekali teluk yang penting seperti Teluk Bintuni dan juga Teluk Cendrawasih. Untuk danaunya, di Papua Barat ini ada Danau Paniai atau salah satu danau terbesar dan juga terindah di Papua. Ada Danau Tigi, sebuah danau di wilayah Papua, ada danau-danau kecil lainnya yang terdapat banyak danau kecil yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat. Ini merupakan salah satu video yang dimana laut ini menjadikan sumber kehidupan bagi nelayan dan juga pariwisata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai biosfer ataupun laboratorium alam dunia. Nah, ini merupakan salah satu gambar biosfer fauna yang berada di Papua Barat, yaitu burung cendrawasih, dan juga ada biosfer ataupun flora yang berada di wilayah Papua Barat. Nah, inilah biosfer Papua Barat salah satunya yang terkaya di dunia. Dan hutan tropisnya adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa dan juga seperti flora endemiknya antara lain matoa dan juga berbagai jenis anggrek, dan juga fauna yang sangat unik seperti burung cendrawasih dan juga kanguru pohon dan juga kuskus. Selanjutnya, ini merupakan contoh nyata konsep dari interaksi dan interdependensi, di mana burung cendrawasih bergantung pada pohon-pohon tertentu untuk bersarang dan juga untuk mencari makan, sekaligus membantu penyebaran biji, yang dimana hubungan ini menjaga keseimbangan ekosistem yang berada di wilayah Papua Barat. Selanjutnya yaitu selain yang berada di darat, biosfer Papua Barat juga diwakili oleh Kepulauan Raja Ampat yang dimana telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO pada September tahun 2025. Penetapan ini mengakui keanekaragaman hayati Laut Raja Ampat yang sangat tinggi, menjadikannya rumah bagi lebih dari 75% spesies karang dunia. Lebih dari 1.320 spesies ikan dan 5 spesies penyu laut langka. Selain itu juga, provinsi ini juga memiliki flora dan fauna endemik khasnya seperti burung cendrawasih merah, kasuari, dan juga pohon matoa. Ini merupakan salah satu contoh ikan-ikan yang spesies ikan yang berada di wilayah Raja Ampat, Papua. Selanjutnya, antroposfer atau manusia dan juga budaya yang unik. Nah, berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2010 dari 753.359 jiwa penduduk 2010, jumlah penduduk dari suku asli Papua Barat dan juga ke Papua Barat Daya sebanyak 387.816 jiwa, yang dimana berjumlah 51,47%, dengan rincian Arpak 9,18%, Biak dan Numfor
sebanyak 7,47%, iPad sebanyak 6,06%, Baham sebanyak 2,94%, Yapen sebanyak 2,49%, Mooi sebanyak 2,40%, Tehit sebanyak 2,12%, Wandamen sebanyak 1,79%, Irarutu sebanyak 1,57%, Kokoda sebanyak 1,33%, Inanwatan sebanyak 1,18%, Wamesa sebanyak 1,16%, dan suku Papua lainnya sebanyak 11,8%. Sedangkan penduduk dari luar Papua terbanyak yaitu suku asal Sulawesi yang sebanyak 117.162 jiwa, yang merupakan 15,56% penduduk, termasuk suku Bugis 40.046 jiwa, termasuk 5,2%, suku Makassar sebanyak 17.025 jiwa, termasuk 2,26%, dan lainnya. Suku Jawa itu terbanyak ketiga, terbanyak juga, yang berjumlah 111.276 jiwa, yang merupakan 14,77%. Kemudian di asal Maluku itu 78.855 jiwa, yang merupakan 10%, dan juga asal NTT sebanyak 14.918 jiwa, sebanyak 1,98%. Ada di suku Minahasa 13.000, ini sebanyak 1,79%. Ada di suku Batak sebanyak 0,9%, suku Sunda 0,95%, dan juga suku lainnya sebanyak 0,6%, 2,06%. Sedangkan pada tahun 2020 dari 542.999 jiwa setelah dipisah dari Provinsi Papua Barat Daya, jumlah penduduk suku asli Papua Barat adalah 310.914 jiwa, yang merupakan 57,26%, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang secara umum bisa dibagi menjadi kelompok pesisir mayoritas anggota Austronesia atau dicetak miring, dan kelompok penggunaan mayoritas anggota non-Austronesia. Nah, suku-suku tersebut adalah suku Arpak yang meliputi Hata, Mea, Moire, dan Saug, Borai, Nonpordoreri, Irarutu, Koiwai, Kuri, Madewana, Mairasi, Maniwak, Baham Mata, Miere, Moru, Moskona, Napiti, Oburau, Roon, Roswar, Sebiar atau Damban dan Kemberan, Sopiar, Sumuri, Wamesa, Warumba, Waruri, dan juga Wandama, yang merupakan suku-suku yang berada di Austronesia. Selanjutnya yaitu ini merupakan salah satu suku yang sangat terkenal di Papua Barat, yaitu suku Arpak, yang dimana orang Arpak ini dikenal sebagai suku yang bangga dengan identitas kesukuan. Bila orang Arpak keluar dari daerahnya, mereka tidak segan mengaku sebagai bagian dari suku besar suku Arpak. Dari segi bahasa, suku Arpak ini memiliki 4 subanak suku memiliki bahasa yang berbeda, kecuali suku Hatam dan Moyeley masih memiliki kemiripan dari penggunaan bahasanya. Senjata yang biasa digunakan dari suku Arpak dan 4 suku anaknya sama, yakni panah dan juga parang. Seperti pada gambar di samping dapat dilihat, mereka ini membawa senjata seperti panah dan juga parang, yang dimana busur dan panah salah satu paket senjata yang lengkap bagi suku Arpak. Nah, busur dan anak panah ini lengkap disebut Inyomus oleh suku Saug, sedangkan di Kampung Irai disebut dengan Inyomusi. Nah, pemilik ilmu hitam di antara orang Arpak disebut sebagai Suanggi. Nah, seseorang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran yang
menggunakan ilmu hitam ataupun berbau mistis. Sementara sebutan itu bagi suku Sauk disebut Surer. Selanjutnya yaitu pendidikan yang berada di Provinsi Papua Barat. Nah, untuk pendidikan tinggi, terdapat berbagai pendidikan tinggi di Papua Barat, baik itu negeri maupun swasta, antara lain untuk negeri dan kedinasan ada Universitas Papua yang berada di Manokwari atau disebut UNIPA. Ada Politeknik Negeri Pakpak atau Poline, ada Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari atau Polbangtan Manokwari, ada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong yaitu atau Poltekkes Kemenkes Sorong atau Kampus Manokwari dan juga Pakpak. Untuk swastanya, perguruan tinggi swasta itu ada Institut Sains dan Teknologi Indonesia Manokwari atau ISTI Manokwari. Ada juga STKIP Muhammadiyah Manokwari. Dan juga ada Pusat Pelatihan Kerja, di mana Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas atau P2TIM Teluk Bintuni yang bekerja sama antara pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan juga dengan Petrotekno Technical School. Selanjutnya yaitu 10 konsep geografi yang berkaitan dengan Provinsi Papua Barat. Yang pertama ada lokasi. Posisi absolut dan juga relatifnya Provinsi Papua Barat itu berada di garis khatulistiwa. Nah, untuk jarak pembangunan infrastruktur untuk mempersingkat jarak tempuh di mana provinsi ini berada di wilayah timur Indonesia yang cukup jauh dengan pusat ibu kota di Indonesia. Dan juga yang ketiga ada keterjangkauan, yaitu kemudahan akses yang memusatkan populasinya di pesisir. Jadi karena pesisir atau pelabuhan itu sebagai pusat terhubungnya satu pulau dengan pulau lain atau sebagai pusat transportasi, maka akses itu memudahkan atau adanya memusatnya di wilayah pesisir. Yang kedua, pola curah hujan ini juga teratur dan juga tinggi sepanjang tahun, yang mana merupakan menyebabkan Provinsi Papua Barat ini beriklim tropis basah. Selanjutnya itu morfologi. Nah, bentukan daratan pegunungan Arpak dan juga perbukitan Kars di Raja Ampat itu menunjukkan bahwa morfologi di wilayah Papua Barat ini sangat banyak gitu, sangat sangat kaya gitu. Yang selanjutnya ada aglomerasi. Jadi pemesanan industri minyak gas ini berada di Teluk Bintuni. Yang selanjutnya nilai kegunaan. Jadi laut digunakan sebagai pariwisata dan juga hutan digunakan sebagai sumber kehidupan untuk masyarakat sekitar atau masyarakat lokal. Selanjutnya interaksi atau interdependensi, di mana hubungan timbal balik antara flora dan fauna seperti contohnya tadi burung cendrawasih itu menggunakan tumbuhan sebagai pembuat sarang, dan juga cendrawasih tersebut membantu para tumbuhan untuk menyebarkan biji-bijinya sehingga persebarannya sangat luas. Itu merupakan interaksi interdependensi antara hubungan timbal balik dari flora dan juga fauna. Yang selanjutnya ada diferensiasi area, di mana perbedaan karakteristik antara wilayah pegunungan dan juga wilayah pesisir ini sangat terlihat jelas gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang ke-10 yaitu keterkaitan ruang, di mana hubungan erat antara Pulau Kars, air laut yang jernih, dan juga kekayaan terumbu karang ini sangat berkaitan dengan kondisi ruang yang berada di wilayah Papua Barat. Selanjutnya, fakta-fakta unik dari Papua Barat. Nah, ini merupakan, kalian perlu tahu dari fakta unik dari Papua Barat karena ini merupakan sesuatu informasi yang sangat baru gitu bagi kita dan juga sangat menarik. Yang pertama ada rumah bagi perpustakaan kehidupan laut, di mana Raja Ampat memiliki lebih dari 75% spesies karang di dunia, yang merupakan ini adalah pusat keanekaragaman hayati laut terkaya yang berada di planet bumi atau di planet ini. Yang kedua, fakta unik yang kedua adalah hiu paus yang bersahabat.
yang dimana di Teluk Cendrawasih, hiu paus sering muncul ke permukaan dan berinteraksi dengan nelayan dari bagan-bagan ikan. Ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata yang mana ini bakal menarik banyak wisatawan karena hiu paus sering muncul ke permukaan ini bukan salah satu fenomena yang sangat luar biasa sekali. Yang ketiga itu ada noken atau tas warisan dunia, yaitu tas raju tradisional dari serat kayu yang disebut noken dan juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Nah, fakta unik yang keempat yaitu ikan hiu berjalan, di mana perairan Papua Barat adalah habitat Epauletes shark atau hiu berjalan yang menggunakan siripnya untuk berjalan di dasar laut. Ini cocok digunakan untuk para penyelam agar bisa melihat fenomena ikan hiu berjalan ini bisa di wilayah perairan Papua Barat itu. Yang terakhir, fakta unik yang terakhir itu ada provinsi konservasi di mana Provinsi Papua Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi yang berkomitmen pada pembangunan keberlanjutan. Nah, mungkin sekian dari tadi pemaparan mengenai dari tadi kita menjelajahi berbagai sudut yang berada di wilayah Papua Barat, karena wilayah Papua Barat ini merupakan suatu wilayah yang memiliki kekayaan dan juga budaya yang sangat luar biasa. Nah, Papua Barat ini juga sebagai bukti nyata betapa eratnya hubungan setiap elemen alam dan juga manusia dari puncak hingga dasar laut, samudra gitu. Setiap komponennya saling terhubung dan juga menciptakan sebuah harmonisasi yang sangat luar biasa. Nah, mempelajari geografinya bukan hanya soal untuk menghafal nama tempat, tetapi juga untuk memahami interaksi kompleks yang menjadikannya salah satu wilayah yang paling istimewa yang ada di dunia. Nah, tugas kita bersama adalah menjaga kelestarian untuk generasi mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.